Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismi ajin khausamin wa darsamin bismi ajin sam khausabarudin biwasilati Ausya Muhammad Abdul Ghufran Al-Bandani radhiyallahu an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah, karena tadi sore saya belum sempat membahas perjalanan ulama Nusantara dari masa ke masa. Malam ini saya akan menyampaikan sedikit sejarah ulama Nusantara yang mana ini berasal dari Aceh. Beliau adalah Syekh Abdul Rauf Singkil. Siapa Syekh Abdul Rauf Singkil? Beliau dulu berguru kepada Syekh Hamzah Fansuri, yang kedua kepada Syekh Samsuddin As-Sumatrani. Ini salah satu guru beliau, Syekh Abdul Rauf Singkil, yang mana beliau dari Aceh. Beliau selain ahli thariqah, ahli tasawuf, beliau juga seorang ahli sejarah, ahli fikih, dan banyak fan ilmu yang dikuasai oleh beliau. Di sini beliau ternyata juga punya banyak karya-karya. Nah, ini kan mengingatkan terkait dengan hasil karya ulama Nusantara. Di sini maksud saya adalah karangan-karangan kitab. Nanti ada korelasinya dengan ulama zaman sekarang. Siapa murid-murid beliau? Ini saya singkat-singkat saja. Murid beliau salah satunya adalah Syekh Yusuf Al-Makassari Al-Bantani. Nah, nanti lain hari kita bahas siapa Syekh Yusuf Al-Makassari. Ada juga Syekh Muhyi. Syekh Muhyi itu kalau penjenengan ziarah di Jawa Barat, di daerah Tasik, mohon maaf habis kayaknya. Di daerah Tasikmalaya, di situ ada Gua Pamijahan, di situ ada makam Syekh Muhyi. Beliau juga salah satu murid dari Syekh Abdul Rauf Singkil. Ada juga ini dari leluhur saya sendiri, namanya Syekh Ahmad Mutomakin Kajen Pati, yang kemarin alhamdulillah juga wakil presiden habis ziarah ke sana. Nah, ini kan saya menjelaskan dari sanad ilmu, sanad guru, nasab silsilah. Hubungan Syekh Abdul Rauf Singkil dengan Syekh Hamzah Fansuri ini ternyata masih saudara. Jadi Syekh Abdul Rahman bin Ali As-Singkil Aceh, beliau adalah keponakan dari Syekh Hamzah Fansuri. Semua itu ulama satu dengan yang lain, sebenarnya dari masa ke masa itu ada hubungan sanad ilmu, sanad guru, dan nasab silsilah. Dari beliaulah ini Syekh Abdul Rauf Singkil, karena beliau ahli thariqah yang nanti ke runut sampai ke Jawa, thariqah Satariyah, karena di sini pencetusnya siapa Ustaz Ubat? Syekh Abdullah Sattar. Syekh Abdullah Sattar ini pencetusnya daripada thariqah Satariyah. Itu nanti yang kebanyakan dipakai thariqahnya di Keraton Cirebon. Ini saya singkat cerita saya bacakan karya-karya daripada Syekh Abdul Rauf Singkil. Yang pertama, manuskrip Mi'rad At-Tullab fi Tafsil Ma'rifat Al-Ahkam As-Syar'iyyah li Malik Al-Wahhab. Ini yang disusun di atas permintaan Tajul Alam Safiruddin Permaisuri Aceh. Satu salinan terdapat di University Leiden dan Batavia. Memang banyak manuskrip-manuskrip data yang dari Nusantara, sejarah Nusantara, termasuk karya-karya ilmiah ini banyak yang berada di Leiden. Kemudian yang kedua ada Umdat Al-Muhtajin, yang merupakan sebuah kitab zikir ke arah kesufian, termasuk gambaran dan cara pengarang-pengarang ternama mendapat pengetahuan. Yang ketiga, kitab Kifayat Al-Muhtajin, ini yang membicarakan mengenai ilmu tasawuf, termasuk mengulas mengenai kitab-kitab A'yan Tobitoh, kitab Mau'izat Al-Badi, Lidahul Bayani fi Tahqiqi Masail A'yan, Tabirul Bayan, dan lain sebagainya.
Yang keempat ada kitab Shirathul Mustaqim. Ini yang merupakan kitab fikih pertama dikesan dalam bahasa Melayu. Cetakan pertama sekali diteliti ditasyih oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani yang dicetak di Turki. Kemudian dicetak sebagai bab dalam Sabilul Muhtadin dan digunakan sampai sekarang. Seterusnya ada kitab Bas'u Samawati wal Ard yang dicetak sebagai bab dalam kitab Tajul Muluk. Kitab Al-Fawaid Bahiyah yang dicetak sebagai bab dalam kitab Jam'ul Al-Fawaid. Kitab Asrar Al-Insani fi Ma'rifat Ar-Ruh Ar-Rahman. Kitab Hujjah As-Siddiq Lidaf'i Az-Zindiq. Kitab Tibyan fi Ma'rifah Al-Adiyan. Kitab Bustan Al-Salatin dalam 7 jilid. Kitab Hil Al-Zil. Kitab Ma'al Hayati li Ahli Al-Mamat. Kitab Tarjuman Al-Mustafid. Ini kitab terjemahan ayat Al-Quran dengan tafsirnya. Tafsir di dalam kitab ini sebenarnya adalah dari kitab Tafsir Jalalain. Ini kalau nggak salah pengarangnya Syekh Jalaluddin As-Suyuti ya. Dan alhamdulillah kitab Samawi juga pernah dibawa santi di makbaruhnya Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Kitab Samawi ini yakni pengarangnya adalah Abuya Mama Ghufran Al-Bandani radhiyallahu an. Kemudian ada kitab Syarah Hadis 40. Ada kitab Tafsir Baidawi, kitab Al-Tariqah Al-Sattariyah dan kitab Syam Al-Ma'rifat. Nah, ini kan membuktikan bahwasanya karangan ulama-ulama Nusantara ini sangat luar biasa dan semua kebanyakan produktif dalam mencetak atau mengarang kitab-kitab yang mana sampai sekarang masih banyak yang dipelajari di Nusantara ini, bahkan sampai luar negeri. Makanya dengan saya menyampaikan ini tujuannya adalah mengingatkan kepada kita semuanya bahwasanya ulama-ulama Nusantara ini setelah era zaman Wali Songo semuanya kaliber dunia, dan bahkan karangan-karangan kitabnya ini banyak dipelajari hingga sekarang. Pertanyaan saya sederhana. Pada saat ini siapa ulama yang masih produktif dalam mengarang kitab tasawuf atau kitab-kitab yang lain? Coba jenengan renungkan. Kalau jenengan mungkin belum ketemu, akan saya kasih jawaban langsung. Pada saat ini alhamdulillah di Nusantara, di Indonesia ini masih ada satu ulama, satu-satunya di dunia yang mengarang kitab tasawuf. Karena karangan beliau kan banyak ya. Ini saya sambil tentang kitab tasawuf. Ada kitab tentang tata negara, yakni kitab Al-Basid. Yakni siapa? Abuya Mama Ghufran Al-Bandani radhiyallahu anhu. Kitabnya tidak tanggung-tanggung, tidak memakai bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Sunda atau bahasa Melayu atau bahasa yang lain, tetapi dengan bahasa tertua di dunia atau bisa dikatakan bahasa purba, bahasa awal. Bahasa awal itu apa? Yakni bahasa Suryani. Nah, bahasa Suryani ini adalah bahasa awal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam. Bahasa Suryani ini juga dipakai oleh bahasanya para malaikat. Termasuk nanti di alam kubur kita nanti bukan memakai bahasa Arab tetapi memakai bahasa Suryani. Literatur banyak kitab-kitab yang menjelaskan tentang bahasa Suryani. Ya, ini yang kami sampaikan. Kemudian karena tadi juga menyinggung tentang para pahlawan, ulama, pejuang dan juga banyak peperangan melawan Belanda. Di dalam kitab, mohon maaf dari buku ini ya, di buku yang saya dapatkan ini adalah dari Abuya Mama Ghufran Al-Bandani. Ternyata Abuya Mama Ghufran Al-Bandani ini mempunyai segudang keilmuan. Nah, ini biar jenengan semakin tertarik. Ternyata kok Pondok Unik bisa membahas apapun ya. Ini bukan unjuk gigi, bukan, tetapi ini yang kami sampaikan adalah berkaitan dengan fenomena saat ini, yang mana banyak sejarah-sejarah yang diselewengkan, termasuk tadi Abuya Mama Ghufran Al-Bandani juga menyampaikan bahwasanya kitab-kitab ini sudah banyak yang dirubah oleh orang-orang Wahabi.
Kemarin ada yang komen juga, tolong sebutkan kitab apa saja yang dirubah. Saya beritahu, sebelum rame di media sosial tentang nasab, tentang sejarah tetek bengek, Pondok Unik Nusantara Pancasila Malang ini, Abuya Mama Ghufron Al-Bantani itu membeli kitab hampir 100 juta. Kalau dipikir saat itu ibaratnya kita bisa makan saja alhamdulillah. Tetapi Abuya Mama Ghufron Al-Bantani ini dengan tegas dan bijaksana menyampaikan kepada para ustadz di sini, nanti suatu saat kalian akan tahu. Abuya Mama Ghufron Al-Bantani radhiyallahu an pada saat itu tidak membuka, belum memberitahu nanti ada kejadian apa. Tapi berjalannya waktu, alhamdulillah hikmahnya baru kebuka sekarang. Ternyata saat itu ketika Abuya Mama Ghufron Al-Bantani ini beli kitab begitu banyaknya, disuruh untuk meneliti per kitab, per halaman, per sohifah, bab-bab yang ada di kitab tersebut. Ternyata dibandingkan dengan kitab-kitab yang masih asli cetakan tempo dulu, ternyata sekarang sudah banyak yang sudah dirubah oleh Wahabi. Kalau masalah bahas Wahabi, kemarin juga Ustadz Ubat sudah sering membahas Wahabi itu siapa, transformasinya bagaimana. Kalau jenengan istiqomah nah yang lihat nonton live channel Ponpes Unik Nusantara ini, pasti saya yakin penjenengan nanti akan paham, karena setiap hari kita menyampaikan ini tujuannya memberikan edukasi agar masyarakat paham dan tidak tertipu oleh orang-orang yang tidak jelas. Kalau dilihat dari ini ya, buku sejarah, ini buku sejarah yang judulnya Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman, pemimpin pendobrak terakhir penjajahan di Indonesia. Ini sampulnya saja sudah sampai seperti ini. Ini buku lama ini. Nah, ini menceritakan di sini juga ada sejarah kenapa Belanda ini yang dituju pertama kali adalah Banten. Kenapa dengan Banten yang pertama dituju di sini, yakni tahun 1596 Masehi. Jadi hampir tahun 1600 Masehi, yang mana pada saat itu mendirikan sebuah kongsi perdagangan yang bernama Verenigd Oost-Indisch Compagnie atau yang disingkat dengan VOC. Nah, ini kita harus tahu sejarah urut-urutannya yang namanya VOC. Nah, VOC ini kalau orang-orang dulu itu mengatakan, berarti yang bahasa terakhir tadi company itu disingkat dengan bahasa kita company. Jadi awalnya mereka ini adalah menjajah dengan politik dagang. Nah, saat itu VOC ini mereka mengajak kerjasama, ya kan, dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Pertama memang politiknya halus, kalau bahasa sekarang itu politik salju. Tetapi ketika mereka akarnya sudah kuat, mereka juga melakukan politik divide et impera. Ini yang terkenal waktu kita sekolah, pasti ada pelajaran sejarah politik divide et impera atau politik adu domba. Kita nanti akan bisa menyimak perjalanan ulama-ulama Nusantara. Kalau dilihat dari sejarahnya, semua itu berasal dari Dzurriyyah Wali Songo, juga kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Kita bisa harus memahami kenapa VOC ini yang dituju yang pertama kali adalah Banten. Ada apa dengan Banten? Nah, ini kan ada rahasia yang sangat luar biasa. Ada grand design, itu yang sudah dari dahulu. Makanya saya langsung nyambung dengan kalimat Abuya Mama Ghufron Al-Bantani radhiyallahu an. Beliau menyampaikan, Indonesia ini sudah mau direbut dari dulu. Mulai zaman Belanda gagal, ya kan, Inggris gagal, Portugis gagal, ada Jepang gagal. Setelah itu juga gagal terus. Sampai sekarang juga mau direbut. Dan ini membuktikan kalau kita lihat daunnya Abuya Mama Ghufron Al-Bantani kemarin, bahwasanya di Indonesia itu masih ada terah yang mewarisi keilmuan, yang mewarisi jejak perjuangan ulama-ulama Nusantara. Ini yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Ketika mereka menganggap, wah ini zamannya Abuya Mama Armin, sudah tidak ada. Abuya Dimyati tidak ada. Mama Sempur tidak ada. Mama Falak tidak ada. Ini yang ulama Jawa Barat ya. Ada kiai ini sudah meninggal dunia. Makanya mereka sudah memetakan sekitar tahun 2000 ke atas, ketika ulama-ulama Nusantara banyak yang sudah meninggal dunia, mohon maaf, di situ mereka sudah berani terang-terangan, mulai sedikit terang-terangan, mulai dari makam-makam. Kenapa makam-makam banyak yang diakui dan informasi yang beredar itu ada 3000 makam bahkan lebih.
3.000 makam lebih, bayangkan. Makanya kalau jenengan cermati, coba dibuka Google Map makam bin Yahya, ya nanti salah satunya itu nanti akan bermunculan, dan nanti jenengan akan melihat, loh di desa ini ada makam bin Yahya, ini bin Yahya, ini yang baru terdata di Google Map. Padahal masih banyak makam-makam wali yang terah asli Nusantara, dari jalur Wali Songo sampai jalur kerajaan ini mereka mau menghilangkan. Itu nanti bisa dilihat dari urutan sejarah ini. Ternyata memang termasuk ini ada hubungannya, nyambungnya sampai sekitar tahun 1800-an. Sebelum tahun 1800-an sudah ada yang namanya geger pecinan, tahun 1742 atau tahun 1750-an. Geger pecinan ini yang mana diprakarsai, yang masyhur yaitu adalah siapa? Raden Said, Raden Mas Said atau Pangeran Samber Nyowo. Lah ini nanti akan berdirilah Kerajaan Mangkunegaran, itu yang ada di Solo. Itu makanya ketika Abu Yamam Al-Quran Al-Bantani menyampaikan jangan ngutik-ngutik Pancasila, merah putih NKRI, karena Pak Indonesia ahli perang, ahli siasat. Nah makanya saya suka memberikan paparan lewat sejarah. Contohnya apa ya, mulai dari tadi tahun 1700-an ini yang di Jawa Tengah ya, ini saya menyampaikan, nanti juga akan kita kupas di daerah-daerah yang lain. Ada sejarahnya Pangeran Samber Nyowo saat itu VOC sendiri kalang kabut. VOC sendiri kalang kabut melawan satu orang. Jadi satu orang ini yang kenapa dikasih nama Pangeran Samber Nyowo? Karena ada sampai di sejarah termasuk Benteng Van de Boek itu 1000 VOC yang mati. 1000 orang mati. Itu dari kelompok VOC saat itu. Makanya sampai mereka kebingungan cari siasat untuk mengalahkan siapa ini Pangeran Samber Nyowo. Makanya di situ ada perjanjian Giyanti. Itu sejarah, karena setiap masa ini ada sejarah terus, nyambung lagi. Tahun 1800-an ada perang Padri yang tadi sore kami sampaikan. Perang Padri ini ada di Padang Sumatera Barat, yang mana diprakarsai oleh Tuanku Imam Bonjol. Nah, Tuanku Imam Bonjol ini kemarin rame kalau diakui itu adalah leluhur daripada Imam Jumbo, atau yang masyhur di kelompok mereka adalah Habib Rizik Syihab. Nah, Imam Jumbo ini maksudnya itu imam besar gitu. Kan sama itu, Jumbo sama besar kan sama. Ini diakui. Lah, makanya kita nanti akan mengetahui pemetaan mereka, politik liciknya mereka dari masa ke masa, ya kan, itu akan turun temurun sampai sekarang. Kenapa pahlawan-pahlawan itu banyak diakui? Karena untuk menenggelamkan pahlawan Nusantara diakui dari klan mereka atau kelompok mereka. Kenapa menenggelamkan ulama-ulama Nusantara? Karena ulama Nusantara dulu itu perjuang semua, pemberani semua, berani menaruhkan jiwa raganya, hartanya untuk apa? Pancasila, merah putih dan NKRI. Nah, makanya mereka banyak berani menenggelamkan dan menghilangkan, mengganti nama-nama itu, mengganti sejarahnya para ulama dan para pahlawan. Karena kemarin ada yang komen juga bahwasanya Hos Cokro Aminoto ini juga dibaalawikan, padahal Hos Cokro Aminoto ini ada terah Raden, gurunya Bapak Soekarno. Itu nanti ada, kita punya datanya semua, jangan khawatir. Setelah tahun 1800-an ini, ya kan, nah itu jenengan ingat waktu pelajaran sekolah dulu ada namanya kerja rodi, yang mana ini saya ceritanya saya ambil singkat-singkat ya. Ada namanya Jenderal Dendels, itu tahun 1808 sampai tahun 1811. Itu yang membuat jalan Anyer Penarukan atau jalan dari Banten ke Banyuwangi. Nah, saya ingin bertanya, saat itu siapa yang dipekerjakan, yang dijadikan budak-budak VOC, pribumi atau golongan mereka? Ini kita pakai penalaran logika yang sederhana saja. Memang ada hikmahnya, sekarang kita bisa melewati jalur Pantura, ya kan? Mulai dari Banten sampai Banyuwangi. Kita hikmahnya seperti itu. Tetapi kita harus ingat dan sadar, yang buat jalan Anyer dan sampai Penarukan ini adalah orang-orang pribumi yang ditindas saat itu. Selain membuat jalan itu, mereka juga merampas hasil bumi, memonopoli
rempah-rempah Indonesia, menggeser kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, termasuk nanti Banten diadu domba, di Mataram Jogja, itu otaknya dari sana. Wajar kalau kemarin rame ada KRT Sumodiningrat diakui dari situ, gitu loh Pak Imron. Nah, karena ini meneruskan jejak penjajahan, ya kan? Jejak penjajahan yang dilakukan oleh para penjajah terdahulu. Ketika nanti ada yang melawan sedikit, mereka akan langsung mengintimidasi, persekusi kalau bahasa sekarang, bahkan sampai ada yang dibunuh kalau zaman penjajahan dulu, ya kan? Makanya pola-pola politik penjajahan seperti ini terjadi juga sampai sekarang. Cuma saat ini kita harus cerdas menganalisa politiknya, politik lemah lembut, politik salju. Memakai apa? Sarana lewat politik agama. Jenengan jangan salah. Saya masih ingat tahun 90-an itu banyak yang mengaku Habib ini jualan minyak wangi ke kampung-kampung. Ini modus loh ya. Ada misi tersembunyi mereka tahun 90-an. Mereka kalau tidak dibeli kayak setengah marah. Jadi modelnya itu kalau misalkan jual minyak wangi dengan alasan barokah, alasan apa, ada yang sampai jual cincin itu dengan harga yang di luar nalar. Misalkan ake atau cincin ini harga 20.000 ya dijual sampai 1.500.000. Minyak wangi juga sama dengan alasan karomah, barokah dan tetek bengek. Ini tahun 90-an ke bawah. Kemudian karena melihat banyak ulama-ulama Nusantara yang sudah meninggal dunia, atau bisa dikatakan bahasanya Abuya itu kekosongan ulama, akhirnya mereka sekarang membabi buta dan bahkan terang-terangan. Terang-terangan bagaimana? Doktrinnya ini sangat luar biasa. Abuya Mama Ghufran Al-Bantani tadi menyampaikan termasuk merusak iman atau akidah atau agama. Lewat apa? Termasuk kitab-kitab ini. Kitab-kitab di depan saya ini, dan bahkan di situ juga banyak yang dirubah oleh Wahabi. Saya ingin tanya, ketika kitab-kitab yang dipegang oleh para kiai-kiai se-Indonesia ini, karena ini membahayakan Indonesia loh ya, jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah. Peran kiai-kiai di mana? Kok diam semua? Hanya satu yang berteriak, siapa? Abuya Mama Ghufran Al-Bantani radhiyallahu an. Dan dari Pondok Unik inilah akhirnya sekarang rame, ternyata baru mengetahui banyak kitab-kitab yang sudah dirubah oleh Wahabi. Termasuk kitab yang besar ini, kitab Sahih Bukhari juga ada yang sudah dihilangkan satu bab. Kalau penjenengan penasaran, silaturahmi ke Pondok Unik, nanti jenengan akan kita beri informasi kitab apa saja yang sudah dirubah, halaman berapa. Ini berbahaya. Doktrin apa lagi yang mereka berikan untuk mengadu domba di Indonesia saat ini, termasuk kalau tidak cinta habaib, kafir. Dan kemarin baru saja ada yang menyampaikan lagi, Habib Jamal Ba'akil itu kalau tidak percaya dengan nasab Habib itu nanti matinya su'ul khotimah. Ada ndak ulama yang mendoakan seperti ini? Mereka itu mengaku ulama, mengaku cucu Nabi tapi cucu palsu. Mengaku ulama tapi ulama palsu, ulama su. Karena apa? Menyesatkan. Kenapa saya mengatakan menyesatkan? Kemarin juga ada yang menyampaikan, jangan masuk Banser, ya kan? Jangan masuk Ansor, jangan ikuti ulama Nusantara. Siapa mengatakan itu? Habib Alwi As-Sigab. Cari di YouTube banyak itu. Ada juga yang mengatakan bahwasanya rukun iman itu ada 7. Ini berarti sudah merusak keimanan, merusak akidah Islam. Kenapa kiai-kiai diam? Sekarang harus bangkit semua. Karena leluhur jenengan adalah para pahlawan, para kiai, para pejuang, duriyah Wali Songo dan duriyah kerajaan. Semua harus bangkit saat ini. Untuk apa? Untuk menjaga keutuhan NKRI, untuk menjaga marwah Pancasila, untuk menjaga marwah merah putih. Marwah Wali Songo kita harus jaga wajib. Saya masih ingat, karena ini berkaitan dengan marwah. Saya pernah diajak Abuya Mama Ghufran Al-Bantani, dan di YouTube sebelumnya jangan cari bisa. Waktu itu ziarah di Sunan Derajat, di makamnya yang Sunan Derajat, dan alhamdulillah kita bisa tabarukan masuk ke kamarnya yang asli loh ya. Jadi rumah dalam yang Sunan Derajat ini masih asli. Ke kamarnya sampai kita tabarukan ke tempat kamar mandinya itu, sumurnya. Di situ kita habis itu ziarah ke makam yang Sunan Derajat. Nah, makam yang Sunan Derajat ini
Waktu itu beliau ngobrol, karena bahasa tadi yang saya sampaikan, bahasa alam barzah, alam kubur bukan bahasa Arab tapi bahasa Suryani. Saat itu yang saya tangkap adalah wasiat dari Eyang Sunan Derajat menyampaikan, tolong kembalikan marwah seperti zaman Wali Songo. Ini yang saya tangkap, karena saya dampingi Abu Yamamah Ghufran Al-Bantani. Waduh, berat ini. Ini saat itu loh, tahun-tahun kemarin. Kemudian waktu corona, kalau nggak salah tahun 2021, berarti sekitar 4 tahun Pak Imron ya. Tahun 2021 kita ziarah di makamnya Eyang Raden Ajeng Kartini. Beliau juga menyampaikan dengan ngobrol bahasa Suryani, diterjemahkan oleh para ustadz termasuk Ustadz Ubat ini dengan bahasa Arab dan ke bahasa Indonesia. Di situ yang saya tangkap adalah kalimatnya, lanjutkan perjuangan karena banyak yang ingin merongrong bangsa Indonesia ini dari dalam maupun luar. Jadi kalau jenengan semua sampai menghalangi siar ini, berarti jenengan adalah pengkhianat bangsa, jenengan anti Pancasila, jenengan anti Merah Putih dan anti NKRI. Karena apa? Yang kita sampaikan adalah Pancasila, Merah Putih dan NKRI. Meluruskan sejarah, menjaga marwah para alim ulama Nusantara, juga menjaga marwah para pahlawan yang sudah menaruhkan nyawanya, harta bendanya untuk bangsa Indonesia ini. Mungkin sementara itu dulu. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila.